I was a little girl, my mom once said that God has some secret places remains unrevealed. This is a story about a land and a journey within it. Welcome to South Kalimantan. This place has been keeping some incredible hidden charms. A place where you can witness harmony in every corner of it. A place where creativity becomes a part of everyday life. Traditional and modern culture bond together gives a unique vibes of enchantment. And here are what God's paradise probably look like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ada Amalia. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas masalah administrasi publik di Kalimantan Selatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Ginaldi, NPM 192106963. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra, NPM 1921069665. Perkenalkan, nama saya Widya Wati, NPM 1921070009. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NPM 19210693. Perkenalkan, nama saya Rahmah Datun Kirjana dengan NPM 1921071009. Kenalkan, nama saya Rasuna dengan NPM 1921071111. Latar belakang pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan terhadap masyarakat, karena masyarakat secara langsung melihat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang mempunyai kinerja baik melalui peningkatan efektivitas, efisien, profesionalisme, dan akuntabilitas dari pelayanan itu sendiri. Profesionalitas kinerja dibangun berdasarkan kemampuan dan soft skill yang dimiliki aparatur.
ketika profesionalitas dibangun dalam diri aparatur pelayanan publik dan diikuti pemberian pelayanan secara optimal dan prima, maka disitulah kinerja pelayanan publik tampak optimal. Namun demikian, pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik apabila masih banyaknya penyelenggara yang tidak dibekali pelatihan dan diklat dalam hal pembangunan kualitas pelayanan publik, ketidakpahaman dan ketidaktahuan tentang maladministrasi pelayanan publik, lemahnya tata kelola administrasi pelayanan publik, aspek sensasibilitas pelayanan publik, aspek petugas loket pelayanan terpadu, kurangnya keterlibatan inspektorat atau KPIP pada aspek pengawasan internal, aspek keadilan pada pemenuhan pelayanan publik biasa. Pengertian administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Masalah administrasi publik merujuk pada permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi di sektor publik atau pemerintahan. Masalah administrasi publik yang ada di Kalsel yaitu yang pertama, masih banyaknya penyelenggara yang tidak dibekali pelatihan atau diklat dalam hal pembangunan kualitas pelayanan publik. Masalah ini dikaitkan dengan banyaknya pengguna layanan yang mengeluhkan sejumlah sikap layanan prodesel dan penundaan berlarut layanan. Bahkan publik masih menemukan sejumlah potensi maladministrasi pelayanan publik. Paling besar berkaitan dengan sikap layanan petugas. Petugas terkesan tidak ramah, bahkan sering marah, jarang senyum sapa, bahkan dari penyampaian pengguna. Petugas belum melayani dengan hati apalagi ahli. Selain itu, masih ditemukan ada petugas front office dan petugas pengelola pengaduan yang tidak disertai dengan surat tugas. Hal ini menjadi ironi padahal kedua SDM ini menjadi lini terdepan atau wajah pelayanan publik pertama dan utama. Ketidakpahaman atau ketidaktahuan tentang apa itu maladministrasi pelayanan publik. Banyak petugas yang tidak memahami pengertian maladministrasi pelayanan publik, bahkan termasuk pimpinan SKPD, sekretaris, kabid, atau kasih petugas loket pelayanan terpadu dan front office. Hal ini bisa menjadi catatan bahwa ketidaktahuan akan perbuatan maladministrasi, mengindikasikan potensi maladministrasi masih tinggi atau kerap terjadi. Apalagi petugas pelayanan publik tidak mengetahui 10 perbuatan maladministrasi, yakni penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, permintaan imbalan barang jasa uang, perlakuan tidak patut, konflik kepentingan, diskriminasi, tidak kompeten, dan pengabaian kewajiban kewenangan. Maka penting ini menjadi catatan serius, sebab perilaku maladministrasi akan mengundang gurita korupsi dalam birokrasi. Yang ketiga, lemahnya tata kelola administrasi pelayanan publik. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi pelayanan, semisal proses IKM, evaluasi kinerja petugas pelayanan publik, dokumen partisipasi publik, jaminan keamanan dan keselamatan, dokumen kompetensi petugas, dan sejumlah unsur manufaktur lainnya. Hasilnya, sebagian besar masih belum terpenuhi. Bahkan ada dokumen yang hanya siap saat fin datang, padahal dokumen tersebut penting harusnya ada sebelum pelayanan publik diberikan. Dan banyaknya yang tidak mengetahui bahwa dokumen dukung yang dimaksud adalah dokumen sesuai kebutuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bukan dokumen untuk akreditasi dan semacamnya. Apalagi banyak yang melakukan evaluasi tanpa tercatat, hanya berdasarkan rapat atau upacara bulanan tanpa didokumentasikan secara administrasi, sehingga dalam pertanggungjawaban tidak terukur dan akuntabel. 4. Aspek sensibilitas pelayanan publik. Dapat dilihat dari sisi sarana dan prasarana untuk pelayanan kelompok rentan banyak yang belum memenuhi atau standar, seperti layanan disabilitas, layanan lansia, layanan anak, layanan ibu, hamil dan menyusui, ruang pelayanan belum memadai, toilet yang masih jauh dari kesan bersih, harum, dan air mengalir. Padahal layanan jenis ini adalah pemenuhan hak asasi manusia dan layanan dimensi kemanusiaan dan peradaban yang tinggi dalam pelayanan publik negara. Yang kelima, aspek petugas loket pelayanan publik.
Masalah administrasi publik lainnya menyasar pada kesiapan dan kualitas petugas pengelola pengaduan, baik dari sisi SOP penanganan pengaduan, waktu penyelesaian, dan kompetensi petugas, termasuk sarpras, hasil evaluasi, dan yang utama tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat. Petugas pengelolaan pengaduan di sejumlah SKPD yang dinilai ada yang belum memiliki surat keputusan atau surat tugas, tidak memahami tugas dan kewenangannya, tidak pernah ikut atau bersertifikasi keahlian pengelola pengaduan, bahkan masih banyak status honor, dan banyak pula yang berstatus magang. Belum lagi aspek administrasi pengelolaan pengaduan seperti jumlah laporan, integritas data, dan IKM penyelesaian laporan. Yang keenam, kurangnya keterlibatan inspektorat pada aspek pengawasan internal. Seberapa sering pengawasan atau evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat berkaitan dengan aspek pemenuhan standar pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, dan penyelesaian atau tindak lanjut laporan masyarakat. Hasilnya, sebagian besar dokumen yang dimaksud tidak ditemukan. Kalaupun ada, intensitasnya sangat sedikit, hanya evaluasi aspek umum, bahkan durasinya setahun sekali. Juga ada SKPD yang belum pernah mendapatkan pengawasan dari inspektorat atau APIF, belum pernah mendapatkan masukan apalagi evaluasi, sehingga ini menjadi sorotan yang penting untuk diperbaiki. Padahal dalam gradasi pengawasan, fungsi APIF atau inspektorat menjadi penting untuk mencegah KKN di ruang pelayanan publik dan menjaga ritme atau kinerja pelayanan publik yang bersih, berintegritas, dan terhindar dari KKN. Yang ketujuh, aspek keadilan pada pemenuhan pelayanan publik dasar. Bidang layanan dasar yang paling banyak dibutuhkan dan yang paling sering diakses masyarakat langsung. Yang paling sering diakses masyarakat diantaranya yaitu Adminduk, pendidikan, kesehatan, sosial, dan perizinan. Tapi potret yang terjadi dari sisi anggaran masih belum optimal pada pelayanan publik dasar ini. Anggaran di ketiga bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur cukup memadai, tapi pada aspek perizinan, Adminduk, dan sosial. Conclusion. Public service is an important indicator in assessing government performance, both at the central and regional levels. Government administration is said to be good if it provides service satisfaction to the community. Quality service are of course searched out by officials who have good performance track in increasing the effectiveness, efficiency, professionalism, and accountability of the service itself. However, public service can run well if there are still many organizers who are not profit with training or training in terms of developing the quality of public service. Lack of understanding and ignorance about maladministration of public service, weak governance of public service administration. Aspect of public service and visibility, aspect of counter-step integrated service, lack of involvement of the Inspectorate APIP on an aspect of internal control, aspect of justice on the fulfillment of basic public service. Demikian hasil presentasi video dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that we don't make you be capping like a snitch. No thoughts, no stamps, new hoes, ten toes, new guac in the bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bad. I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, I ain't sad, but I make another hit. God, bitch, in my life. Besok belum. Hasil presentasi video dari kelompok. Aspek keadilan pada pemenuhan pelayanan dasar-dasar. Itu yang ketujuh deh sampai lah. Hilang itu deh.
she said.